Pemandangan di depan Kin Nan berubah secara instan. Barisan pegunungan yang awalnya cerah dan lincah berubah menjadi sangat membosankan dan tak bernyawa dan menjadi tertutupi suasana yang menakutkan, seolah-olah dia sekarang berada di neraka. Bahkan Kin Nan terkejut melihat pemandangan sebelumnya berubah menjadi penglihatan neraka hanya dalam waktu satu nafas saja. Mampu mengubah pemandangan secara instan, harta karun ke-10 tersembunyi ini memang tidak biasa. Kin Nan menenangkan pikirannya saat dia secara insting berseru. Setelah ini, ia terus maju ke depan di bawah bimbingan matanya. Tidak lama kemudian, dua tawa mengerikan terdengar di sampingnya, seolah-olah suara itu dihasilkan dari dua tulang yang saling bergesekan, sangat menyeramkan. Jika dia adalah seorang kultivator biasa, dia akan takut mati, dengan rambutnya berdiri di ujung. Sebagai Kin Nan memiliki hati marsial yang kuat, dia tidak terpengaruh olehnya, dan kemudian dengan dingin melirik ke arah suara. Mengikuti embusan angin dingin, dua sosok manusia buram terlihat mengambang ke arahnya, dan suara tawa menjadi lebih keras. Kesal. 7 pedang kuno di punggung Kin Nan mulai bergetar dengan penuh semangat saat dia berteriak, seolah-olah seorang kaisar menjadi marah. Sosok-sosok manusia yang buram mengucapkan teriakan menusuk telinga seolah-olah mereka telah menderita dampak besar, sebelum mereka hancur. Setelah dua sosok manusia buram ini hancur, tak terhitung sosok buram muncul di depannya, menumpuk ke lautan. Iklan. Sangat menarik untuk melihat bahwa hal-hal ini memiliki nyali untuk mengganggu saya. Kin Nan tertawa hampa, saat dia berjalan maju memancarkan aura pembunuh ke udara. Tangisan kesakitan terdengar datang dari manapun dia lewat, menyebabkan sosok itu mundur. Sosok manusia yang buram ini adalah hantu yang dibentuk oleh sejenis ki iblis, dan karena mereka tidak memiliki kultivasi, mereka hanya bisa menakuti orang-orang biasa. Jika aura pembunuh seseorang cukup kuat, atau jika seseorang memiliki kebenaran menakjubkan, hantu-hantu ini secara otomatis akan mundur, tidak berani mendekat. Namun, Kin Nan bahkan lebih bingung sekarang. Apa alasan di balik pemandangan langka ini, sehingga banyak hantu muncul hanya dalam waktu satu hari? Dipimpin oleh mata roh pertempuran ilahi, Kin Nan berjalan 100 mil ke depan, dan tiba di puncak gunung. Ekspresinya benar-benar berubah ketika dia melihat ke bawah dari puncak gunung. Gunung asli digantikan oleh kabut hitam pekat yang tak berujung dan 9 istana hitam pekat, masing-masing dengan lebar 180 kaki, yang muncul entah dari mana seolah-olah mereka telah mengebor keluar dari tanah, diselimuti rasa misteri. 9 istana underworld, masing-masing istana berfungsi sebagai tantangan. Tiba-tiba, sebuah suara kuno muncul di pikiran Kin Nan, memberinya kejutan besar. Dari mana itu datang? Apa artinya ini? Mungkinkah masing-masing dari 9 istana ini mengandung pengadilan? Pikiran Kin Nan langsung dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Hubungan apa yang dimiliki 9 istana underworld ini dengan roh pertempuran ilahi? Apakah ini di mana harta karun kata ke-10 tersembunyi berada yang disebutkan oleh 4 klan besar? Apakah fenomena langka seruan naga dan harimau terkait dengan istana ini juga? Aku benar-benar tidak tahu sama sekali. Kin Nan menggelengkan kepalanya dan menatap 9 istana besar di depannya. Tidak lama kemudian, dia memutuskan. Either way, terlepas dari kenyataan bahwa 9 istana underworld ini mungkin tidak terkait dengan harta karun kata tersembunyi, karena mata roh pertempuran ilahi membawanya ke sini, tidak ada alasan baginya untuk tidak menjelajahi mereka. Tidak masalah bahkan jika itu akan membawa bahaya besar baginya, karena dia tidak pernah takut akan bahaya. Tanpa ragu-ragu, dia melompat turun dari puncak dan mengendalikan ki-nya untuk membentuk sepasang sayap, dan melayang sebentar sebelum mendarat di tanah. Dia kemudian mengeksekusi langkah 8 mistik dan bergerak cepat di antara pegunungan. Tidak lama kemudian, dia tiba di dasar gunung, di pintu masuk istana hitam pekat pertama. Pintu masuk istana tertutup rapat. 10 pilar bisa dilihat dekat dengan pintu masuk, dengan masing-masing pilar memberinya perasaan yang menakutkan,
seolah-olah itu berisi kekuatan yang menakutkan. Selain itu, bagian yang paling mencolok adalah plak istana yang menampilkan satu kata. Lin. Kata Lin tidak ditulis dengan tinta, melainkan disusun dengan jenis kertas rune hitam pekat, memberinya perasaan yang menakutkan. Aku tidak peduli seberapa menakutkannya, mata pertempuran ilahiku pasti bisa mengintip melalui itu. Qin Nan tidak bergerak, tetapi dieksekusi Eyes of the Divine Battle Spirit, dan hendak mengintip kata Lin. Saat itu, ledakan keras terdengar dari dalam istana, seolah-olah gunung baru saja meledak, menyebabkan telinga Qin Nan berdering karena shock dan pikirannya menjadi kosong. Ketika Qin Nan mengumpulkan pikirannya, pintu masuk istana Lin tiba-tiba terbuka, sebagai sosok kecil, dikirim terbang keluar dari istana seolah-olah itu menerima dampak yang kuat dan mendarat dengan keras ke tanah. Berbuat salah, Qin Nan tercengang. Bukankah ini Putri Miao Miao? Tidak seperti penampilannya yang biasa, gaun panjangnya yang mengilat sekarang sobek dan sobek, memperlihatkan kulit pucat di bawahnya. Garis darah ungu terlihat dekat bibirnya, dan rambutnya acak-acakan. Kemarahan ekstrim bisa dilihat dari matanya yang menarik. Apa-apaan? Bagaimana mungkin aku, Putri Miao Miao, diintimidasi olehmu? Jika bukan karena budidaya putri saat ini masih lemah, aku akan mengalahkanmu semua. Kutukannya terhenti ketika dia menemukan keberadaan Qin Nan berdiri di sampingnya. Dia dengan cepat menutup mulutnya dan berseru, "Ya Tuhan, Qin Nan, mengapa kamu di sini?" Setelah ini, dia kemudian mengingat sesuatu, dan dengan cepat bangkit dari tanah. Dengan kilau, gaun yang awalnya sobek itu hilang, digantikan oleh gaun panjang bercahaya lain yang memancarkan aura mistis. Rambutnya yang acak-acakan diikat menjadi sanggul, tidak menunjukkan tanda-tanda kondisi menyedihkan sebelumnya. "Hah, sang putri mengajukan pertanyaan kepada Anda, mengapa kamu di sini?" Putri Miao Miao mengangkat kepalanya, mendapatkan kembali ekspresi bangga yang biasanya. Qin Nan menemukan ini lucu, dan kemudian dengan tenang berkata, "Saya akan menanyakan hal yang sama kepada Anda. Mengapa kamu di sini? Bagaimana Anda tahu tentang 9 istana Underworld? Saya berasumsi bahwa Anda belum pernah ke Longhu Mountain Range sebelumnya, kan? Dan apa sebenarnya yang ada di dalam 9 istana Underworld ini?" Kata-katanya berfungsi seperti badai yang cepat, mengakibatkan Putri Miao Miao memiliki ekspresi terkejut, yang tidak bisa bereaksi pada waktunya. "Hah." Ekspresi Putri Miao Miao menjadi kusam, memancarkan aura angkuh. "Apakah ini caramu berbicara dengan tuanmu? Dan di mana batu-batu jurang dan 9 bunga variasi saya?" "Saya menemukan mereka." Ekspresi Qin Nan tetap sama saat dia dengan tenang berkata, "Tapi sebelum itu, saya punya permintaan. Saya ingin Anda memberitahu saya semua yang Anda tahu, tanpa menyembunyikan detail sedikit pun. Kalau tidak, saya lebih dari senang mengklaim kepemilikan mereka." "Kamu." Putri Miao Miao menjadi sangat marah. Tidak bisa diterima, tidak bisa diterima. Qin Nan ini berani menegosiasikan persyaratan dengannya. "Yah, karena kamu memang membantu klan saya mengatur formasi, masuk akal bagiku untuk membalas kebaikanmu. Mengapa saya mengancam Anda dengan 2 materi ini? Aku hanya mengolok-olokmu." Qin Nan mengucapkan tawa dan merasa senang setelah melihatnya menjadi gila, dan kemudian menyerahkan bunga 9 variasi dan batu jurang. Qin Nan adalah seorang pria yang tetap setia pada kata-katanya. Namun, karena Putri Miao Miao selalu menindasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda setelah menyaksikan keadaannya yang menyedihkan. "Apa?" Putri Miao Miao menjerit. "Qin Nan ini sangat berani hari ini, berani melawannya. Aku akan pergi dulu." Qin Nan tidak punya niat untuk tinggal setelah melihat kemarahannya yang meningkat. Bahkan Putri Miao Miao dikirim terbang oleh istana Lin ini, bukankah bunuh diri baginya untuk memasuki istana dengan kekuatannya semata? Namun, pada saat itu, Putri Miao Miao yang marah tampaknya menyadari, dan berseru, "Hentikan di sana." Qin Nan berhenti di jalurnya dan berkata, "Apa itu? Ada yang lain?"
Sang putri telah memutuskan untuk memberikanmu kesempatan besar. Mata Putri Miao Miao berkedip ketika dia melanjutkan, kita bisa bekerja sama untuk harta karun kata tersembunyi yang tersembunyi. Sedangkan untuk jarahan, Anda akan mendapatkan 1/10 dari porsi. 1/10. Qin Nan hampir tertawa. Putri Miao Miao ini berani memberinya kondisi yang begitu keras meskipun dia yang meminta bantuan. Putri Miao Miao dengan dingin mendengus, tidak mau. Jika Anda bukan pelayan saya tidak akan pernah memberi siapapun kesempatan ini. Apakah begitu? Qin Nan tertawa hampa. Menurut kepribadian Putri Miao Miao, dia tidak akan pernah berbagi manfaat dengan orang lain. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk meminta bantuan, itu berfungsi sebagai indikasi bahwa dia benar-benar membutuhkan bantuannya. Qin Nan mengatur pikirannya dan berkata dengan nada tenang, saya hanya seorang pembudidaya realem Xiantian, dan Anda adalah ahli realem martial ancestor. Bagaimana saya bisa membantu? Saya tidak tertarik dengan 1/10 porsi ini. Anda bisa membiarkannya sendiri. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu, iklan. Melihat bahwa Qin Nan tidak jatuh cinta padanya, Putri Miao Miao berkata dengan nada berang, 2/10 sudah cukup, bukan? Putri memberitahumu, ini kompromi yang hebat, dan hei, jangan pergi, berhenti, bagaimana kalau 3/10? Bagaimana Anda bisa begitu serakah? Bahkan 3/10 tidak dapat memuaskan Anda, siapa yang peduli jika Anda tidak mau membantu? Tidak ada dari kita yang akan mendapat manfaatnya. 4/10 itu batas saya. Setelah mendengar ini, Qin Nan menghentikan gerakannya dan membawa tinjunya bersama dengan senyum, selamat bekerja sama. Kamu, melihat reaksinya, sosok mungil Putri Miao Miao mulai bergetar karena amarahnya. Jika bukan karena dia membutuhkan bantuannya, Putri Miao Miao tidak akan pernah menurunkan kepalanya dan membiarkan Qin Nan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ikuti aku. Putri Miao Miao tampak tegas. Tunggu sebentar. Qin Nan tidak bergerak, tetapi dengan tenang berkata, sebelum kita mulai, mungkin Anda harus memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, kan? Ngomong-ngomong, apa sebenarnya harta karun kata tersembunyi yang tersembunyi? Saya yakin Anda pasti tahu sesuatu. Kamu, Putri Miao Miao memberinya tatapan tajam. Orang ini terlalu jauh. Beut dia ditahan kemarahannya saat ia membutuhkan bantuannya, dan mengepalkan gigi dan berkata forcibly, The Princess Wei sakit perlu mata Anda untuk menemukan kelemahan penghalang menakutkan di dalam istana. Selain itu, sang putri tidak tahu banyak tentang harta karun kata tersembunyi, tetapi diketahui bahwa ada 3 harta berharga di setiap istana. Qin Nan tidak percaya setiap kata yang dia katakan, karena tidak ada cara untuk memastikan bahwa Putri Miao Miao tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Aku harus bertindak sesuai dengan keadaan saat itu. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengambil keputusan, sebelum dia berkata, pimpin jalan, Putri. Putri Miao Miao memalingkan wajahnya dan melirik ke arah istana Lin. Dengan menginjak-injak, sosoknya pergi ke istana, dengan Qin Nan mengikuti di belakangnya. Begitu Qin Nan memasuki istana Lin, jantungnya berdetak kencang. Seluruh istana tertutup kegelapan. Visinya terbatas dalam jarak 10 meter darinya bahkan dengan mata roh pertempuran ilahinya. Dalam 10 meter ini, ada jalan setapak yang terbuat dari papan tulis hijau yang berasal dari kegelapan. Tidak jauh dari jalan setapak, pedang panjang bisa terlihat mengambang. Pedang panjang itu terbuat dari perunggu kuno, dengan permukaan yang terkorosi. Itu tampak biasa dari jauh, tetapi Qin Nan dengan persepsi tajamnya bisa merasakan aura mengerikan yang tersembunyi di dalam pedang tembaga ini, yang saat ini dalam keadaan berhibernasi. Itu bisa menggerakkan surga dan bumi begitu dibangunkan. Ini adalah senjata Xiantian. Qin Nan menghela napas dalam-dalam. Seperti yang diketahui semua orang, jajaran senjata dikelompokkan menjadi senjata mistik, senjata Hautian,
senjata Xiantian, senjata kaisar, dan senjata dominator. Senjata Xiantian memiliki kecerdasan lengkap. Dalam hal kelangkaannya, bahkan di antara 4 sekte teratas kerajaan Lohe, hanya ada beberapa dari mereka. Sekarang, mereka sudah menemukan senjata Xiantian ketika mereka baru saja memasuki Istana Lin. Benda gila apa yang bisa mereka temukan di wilayah yang lebih dalam di istana? Tidak berguna. Putri Miao Miao berkata dengan tawa hampa, itu hanya senjata Xiantian belaka, mengapa Anda begitu terkejut? Lebih cepat, singkirkan penghalang terlarang. Qin Nan mengumpulkan pikirannya, dan segera mengeksekusi mata roh pertempuran ilahi dan memindai sekelilingnya. Dengan pandangan sekilas, wajahnya dipenuhi dengan kejutan, lebih dari kejutan yang didapatnya setelah menemukan senjata Xiantian. Melalui Eyes of the Divine Battle Spirit, dia bisa melihat formasi mini melayang di atas pedang tembaga. Formasi itu serumit galaksi bintang, penuh rahasia. Meskipun tidak diaktifkan, kehadirannya yang dingin sudah cukup untuk meningkatkan detak jantung seseorang. Qin Nan tidak ragu bahwa kekuatan dari formasi ketika dipicu mampu melukai serius ahli Realm Martial Ancestor Realm. Tidak heran dia ingin bekerja sama dengan saya, tidak heran dia membutuhkan bantuan mata roh pertempuran ilahi. Qin Nan segera menyadari, yang kemudian sepenuhnya terfokus pada mengendalikan nyawa roh pertempuran ilahi untuk memeriksa formasi yang mengerikan. Sebelumnya, perlu beberapa hari bagi Qin Nan untuk melakukannya. Namun, selama perjalanan ke pegunungan Longhu, mata roh pertempuran ilahinya telah berevolusi, menyebabkan mereka memiliki cahaya keemasan, dengan cepat meningkatkan kemampuan mereka, karenanya hanya butuh 1 jam baginya untuk memeriksa formasi secara menyeluruh. Ini dia. Qin Nan melompat maju, dan mengetuk jarinya ke tengah formasi tak terlihat. Meskipun formasi itu sangat rumit, melalui pengamatannya ia berhasil menemukan 7 mata tersembunyi formasi di dalamnya. Formasi akan runtuh begitu mata dihancurkan. Bang 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 bang. 7 ketukan berturut-turut, dan seluruh formasi segera hancur. Begitu formasi itu hancur, pedang tembaga mengambang mengeluarkan desas-desus, seolah-olah telah diberikan kebebasannya, dan memancarkan niat yang kuat, yang rasanya seperti berharap Qin Nan akan mengklaim kepemilikannya. Ini adalah senjata Xiantian. Mata Qin Nan dilalap api saat ia mengeksekusi langkah 8 mistis tanpa ragu, berencana untuk mengambil pedang. Melampaui harapannya, Putri Miao Miao menjadi marah dan berteriak, Qin Nan, hentikan, jangan ambil itu, kamu tidak bisa mengambilnya, Anda hanya bisa mengambil 1 harta karun dari istana. Jika kamu mengambilnya sekarang, kamu tidak akan dapat menemukan harta karun terbesar dari istana. Tangan Qin Nan berhenti 2 inci dari pedang tembaga, saat dia melirik padanya dan berkata dengan nada hati-hati, apakah kamu mencoba untuk menipu saya? Mengapa putri berbohong padamu? Putri Miao Miao menjawab dengan tatapan tajam. Qin Nan ragu-ragu sejenak, dan ketika dia akan menarik tangannya, pedang tembaga itu mulai bergetar tiba-tiba seolah merasakan sesuatu, sebelum terbang langsung ke tangan Qin Nan. Qin Nan, kamu. Putri Miao Miao merasa ingin muntah darah. Qin Nan tertegun juga, karena dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Pada saat itu, Istana Lin yang sunyi mulai bergetar dengan kuat. Sebuah kekuatan tak terlihat dikeluarkan dari istana yang bergetar, yang merangkum Qin Nan dan Putri Miao Miao di dalamnya, dan meluncurkan mereka ke arah pintu keluar. 9 istana asli mulai bergetar dengan kuat, dan dengan suara keras, mereka semua hancur menjadi potongan-potongan hitam legam yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan-lahan bergabung di udara, membentuk pagoda menakutkan setinggi 300 kaki. Ini, Qin Nan benar-benar terpana. Dia hanya mengambil Xiantian Weapon, bagaimana itu bisa memicu perubahan yang luar biasa? Qin Nan, wajah Putri Miao Miao langsung memerah, bagaimana kamu bisa diberi umpan dengan mudah? Itu hanya senjata Xiantian belaka sekarang sudah berakhir. Tidak ada cara untuk menemukan 9 kata simbolik. Kenapa aku memilih untuk bekerja sama denganmu? Kau membuatku kesal, membuatku kesal.
Kinnan mengumpulkan pikirannya setelah mendengar omelannya dan berkata dengan tawa hampa, "Apa hubungannya dengan saya? Saya memang meminta Anda untuk menceritakan semuanya sebelum kami memasuki Istana Lin. Apa yang Anda maksud dengan 9 kata simbolik? Jika Anda tidak menyembunyikannya dari saya, mengapa itu akan berubah seperti ini?" "Kamu." Tubuh mungil Putri Miao Miao gemetar karena amarah, dan berbicara dengan ekspresi kusam setelah 10 kali nafas panjang, "Sang putri tidak akan diributkan denganmu karena kau masih bisa berguna. Kita harus pergi ke pagoda dunia bawah berlantai 9 sekaligus. Pagoda Underworld berlantai 9. Bagaimana itu terkait dengan 9 istana Underworld?" Kinnan tidak bergerak, dan bertanya dengan nada dingin, "Anda belum mengatakan yang sebenarnya tentang 9 kata simbolik. Jika Anda tidak mengatakannya, saya tidak akan bekerja sama dengan Anda." Iklan. Ada sesuatu yang mencurigakan, bahwa Putri Miao Miao tidak mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia telah membantu dia dalam beberapa kesempatan, dia telah menjadi pengganggu sisa waktu. Sekarang dia meminta bantuan ini, bagaimana dia bisa membantunya menghadapi sikapnya? Either way, Kinnan tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengajar Putri Miao Miao pelajaran. Putri Miao Miao sangat marah pada Kinnan. Dia merasa seperti mengulurkan tangannya dan menamparnya sampai mati, tetapi terpaksa menahan amarahnya demi rencananya, saat dia berkata dengan paksa, "Baiklah, lakukan itu." 9 kata simbolik ini terdiri dari Lin, Bing, Dou, Ze, Jie, Zhen, Lai, Zai, dan Qian. Setiap kata adalah senjata kaisar yang terpisah, yang dapat membentuk formasi 9 kata simbolik ketika digabungkan bersama, dengan kekuatan yang setara dengan dominator weapon tingkat atas. Tidak hanya itu, hanya ketika 9 kata dikumpulkan, seseorang dapat menemukan kata ke-10 yang legendaris. Apakah 9 kata simbol ini senjata yang benar-benar menakutkan? Kinnan menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya mengerti mengapa Putri Miao Miao sangat marah. Jika itu dia akan mengamuk juga. 9 kata simbolik sudah sekuat ini. Seberapa menakutkan kata ke-10 itu? Pikiran tiba-tiba muncul di pikiran Kinnan. Putri Miao Miao tertawa hampa seolah dia bisa membaca pikiran Kinnan. Kata ke-10 sangat kuat. Menurut cerita, seseorang akan diberikan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan surga dan bumi setelah menemukan kata ke-10 ini. Namun, sebelum 9 kata sebelumnya ditemukan, tidak mungkin kamu dapat menemukan kata ke-10 yang legendaris, Zan. Kata-kata Putri Miao Miao berfungsi sebagai ledakan luar biasa dalam pikiran Kinnan. Kata Zan. Kinnan langsung menyadari. Nalurinya sangat menyarankan bahwa perilaku langka matanya dari roh pertempuran ilahi pasti terkait dengan kata ke-10 yang legendaris ini, Zan. Biarkan aku jujur padamu. Harta karun tersembunyi kata ke-10 ada sejak lama, yang hanya dapat diakses setiap 10 tahun sekali. Meskipun kita sekarang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 9 kata simbolik, masih ada banyak harta di pagoda ini. Mari kita membagi harta rampasan menjadi 50-50, bagaimana menurutmu? Nada bicara Putri Miao Miao menjadi tenang seolah amarahnya hilang, memperlakukan Kinnan seperti rekan setimnya yang sejati. Mata Kinnan berkedip, dia mempercayai kata-katanya, karena tidak ada alasan baginya untuk berbohong kepadanya saat ini. "Aku jatuh." Kinnan mengangguk. Setelah ini, Putri Miao Miao memimpin saat mereka berlari langsung ke pagoda Underworld berlantai 9. Ketika Kinnan tiba di pintu masuk ke pagoda Underworld berlantai 9, dia bisa merasakan bahwa auranya benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan 9 istana Underworld. Itu memiliki rasa ekstra dari aura pembunuh, sementara memancarkan aura kuno yang samar, yang menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. "Tetap di belakangku." Putri Miao Miao berteriak pada Kinnan, dan membimbingnya ke lantai dasar. Ketika Kinnan memasuki lantai dasar, wajahnya langsung berubah pucat. Dia bisa melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya, yang semuanya adalah binatang kaisar realem dengan penampilan harimau, sapi,
cacing, gajah, del, campuran berbagai spesies, sejumlah besar menciptakan gelombang binatang yang menakutkan. Bahkan Kinnan merasa dirinya sangat kecil sebelum gelombang binatang ini seolah-olah dia akan dihancurkan dalam waktu satu napas. Mati. Putri Miao Miao mengeluarkan tangisan yang mengamuk, dan sepasang tangan kecilnya maju ke depan, menghasilkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sinar berubah menjadi sejenis senjata dan melompat ke depan. Bang bang bang. Serangkaian ledakan cepat bisa terdengar, karena lebih dari 100 kaisar bis terbunuh di lantai ini. Dengan 7 datang kematian, 7 formasi pisau mematikan. Sosok Putri Miao Miao mulai naik ke udara, ketika 7 pedang auras yang mengejutkan muncul di belakangnya, membentuk formasi bilah besar yang melompat ke depan menutupi area di depannya, langsung menghancurkan Emperor Beast seperti semut dimanapun ia lewat. Kinnan, yang berdiri di belakangnya, tidak bisa membantu tetapi meniup bibirnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan serangannya. Seorang ahli realem martial ancestor jauh lebih kuat dari yang dia kira, mampu menghancurkan segerombolan martial beast dengan mudah hanya dalam waktu singkat. Biskores. Di tengah-tengah keheranannya, dia melihat banyak biskores terbaring di dalam mayat dalam kondisi sempurna, membuat dia terdiam dengan sukacita di tempat. Ini adalah Kaisar Biskores, apa untungnya jika aku mengumpulkan semuanya. Detak jantung Kinnan menjadi gila, melompat di luar kendali. Dia mengayunkan 7 dosa mautnya dan mulai membelah mayat di tanah, mengambil biskores dari mereka. Bang bang bang. Seluruh lantai dasar pagoda dipenuhi dengan ledakan yang tak ada habisnya, ketika Emperor Beast mulai jatuh ke tanah satu demi satu. Namun, ada terlalu banyak dari mereka, sehingga bahkan Putri Miao Miao, yang telah mencapai puncak realem leluhur marsial, secara bertahap berubah pucat dan napasnya keluar dari ritme. Adapun Kinnan yang ada di belakangnya, dia tidak peduli dengan situasi pertempuran dan terus menjarah Korbis. Kinnan, Putri Miao Miao berteriak, tetapi berbalik setelah menyadari bahwa tidak ada jawaban, dan hampir pingsan ke tanah dengan pandangan sekilas. Bajingan ini sibuk mengumpulkan biskores. Sementara dia terganggu, beberapa kaisar bis melompat maju dengan mata memerah dan bertabrakan dengan tubuh Putri Miao Miao dengan dampak yang besar. Putri Miao Miao segera mengatur pembelaannya, tetapi dampaknya cukup untuk menjatuhkannya lebih dari 10 langkah, dan wajahnya berubah pucat. Mati, kau brengsek. Putri Miao Miao menjadi marah, dan tamparannya menghancurkan para kaisar bis ini menjadi debu, sambil berteriak, Kinnan, pergi ke lantai pertama sekarang, hal-hal ini tidak akan berhenti datang. Saat itu, Kinnan yang sibuk mengumpulkan biskores akhirnya terbangun, dan melihat pucat di wajah Putri Miao Miao. Tanpa ragu-ragu, dia segera melompat ke pintu masuk lantai pertama dengan kecepatan cepat. Putri Miao Miao menghela nafas lega dan melirik kaisar bis yang bergerak ke arahnya dengan cara yang mengelilinginya. Dengan seringai dingin, dia menjentikkan jarinya dan memanggil tangkai bunga iblis 7 warna. Bunga itu kemudian didorong ke arah kawanan kaisar bis ketika dia berbalik dan memasuki lantai pertama, mengabaikan serangkaian ledakan yang terjadi di belakangnya.